قد خير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وأزواجه وذريته مشارق الأرض إلى مغرب في برها وبرها وخصوصا إلى ربا وسسماء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه صاحب الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه وبداية سلمان الجزولي وثم إلى حضرته من الغزالي سيدنا البنداني وثم إلى حضرة العالي بن محمد بن سنان الحبشي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم أسرار في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah untuk terus dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan setiap langkah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami dipertemukan setelah bulan kemarin kami sempat minta izin karena alhamdulillah Al-Fakir bulan kemarin tepatnya tanggal 2 September sudah bisa melaksanakan umrah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah umrahnya. Panjenengan semua yang belum umrah, belum haji, mudah-mudahan cepat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan makalah yang ke-25. Wal maqalatu al-khamisatu wal isyruna, maqalah yang ke-25. Qila al-muqirru bit-taqsiri ay bil ajzi anit ta'ati abadan mahmudun. Wal iqraru bit-taqsiri alamatul qabuli li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri. Dalam kitab Nasahihul Ibad makalah yang ke-25 dikatakan bahwa orang yang mengaku taatnya, ibadahnya masih lemah, jauh dari kesempurnaan, itu merupakan sifat yang terpuji. Jadi kita sebagai hamba Allah di dalam melaksanakan segala perintah Allah ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwa kita jangan pernah merasa ibadah kita itu cukup atau ibadah kita sudah lebih baik daripada ibadahnya orang lain. Karena ketika kita merasa ibadah kita itu kurang, maka sebenarnya itulah tanda-tanda ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kitabnya tawadu bil amal, merasa rendah hati dengan amal yang telah diperbuat. Ini sebenarnya hal yang sangat sulit sekali. Karena kadang-kadang kita ketika ibadah kita sudah merasa banyak,
sudah merasa ibadah kita paling baik, biasanya timbul rasa di dalam diri ini, wah, kalau bukan saya tidak bisa ibadah seperti ini. Kalau bukan saya ibadahnya tidak sebagus ini. Nah, disinilah orang yang mengaku ibadahnya masih lemah, masih kurang, jauh dari kesempurnaan adalah sifat yang terpuji. Karena ketika dia mengatakan seperti itu, maka di dalam hatinya tidak ada sifat ujub. Ujub itu merasa bangga, merasa kagum dengan ibadah yang dia kerjakan. Wal kibri, dan sombong. Jadi ujub ini merasa kagum dengan ibadah yang dia perbuat. Wah, kalau bukan saya tidak bisa qiyamul lail, tahajud di tengah malam. Saya itu loh, tiap hari pasti bangun jam 1 sampai subuh, ibadah terus. Dia cerita sama orang, dia seakan-akan mengunggulkan ibadahnya di depan orang lain. Bahkan lebih parah lagi, kibir, sombong. Kalau bukan saya tidak bisa ibadah seperti itu. Tanpa terasa bahwa ketika dia ujub, ketika dia merasa sombong, pahala ibadahnya hangus. Ibadah yang dia lakukan haba'am mansura, seperti debu yang ditiup oleh angin. Bagaimana debu ketika ditiup oleh angin? Akan hilang dalam sekejap. Maka di dalam hadis disebutkan, dalam hadis syarif yang berada di kitab Tarikhun Nabi di belakang sendiri, ada amal-amal yang bisa merusak amal baik kita. Di antaranya adalah hasud, iri dengki, kemudian ujub, merasa kagum dengan ibadahnya, lebih-lebih sombong. Bahkan hasud ini Masya Allah, ini angel hilangannya. Apalagi kalau sudah hal yang bersifat duniawi. Kata syair itu, iri lan meri suki tonggo. Nah itu disebutkan, merasa iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh tetangganya. Tetangganya beli mobil, iri. Tetangganya sudah bisa naik mobil baru, sampean malah naik mobil ambulan. Ya cari gara-gara. Lu ngapain sampean iri dengan kekayaan tetangga itu? Oleh opo sampean itu? Ndak oleh opo-opo, malah dapat dosa, penyakitan mana? Sik dosa, sik penyakitan, jelas ini. Kalau penyakit ini jelas penyakitan ini. Ya itu tadi, tetangganya bisa beli mobil, naik mobil, malah dia naik ambulan. Dosanya besar. Ketika dipikir-pikir, iri ini dapat apa? Contoh saya sering guyonan. Lek ngerasani wong oleh Avanza sih lumayan ya. Ngerasani wong oleh mobil Avanza lumayan nggih. Dosa ya dosa, tapi ada dapat mobil Avanza, paling enggak sepeda motor lah Vario lah. Sampean gelem ngerasani wong, tapi oleh Vario gelem. Dosa ya dosa, tapi oleh Vario kan lumayan ya. Lumayan, gratis Varionya lagi. Lo ini iri tidak dapat apa-apa, dapat dosa malah penyakitan. Lo ngoten itu kadang-kadang ngotot sih nggak ngelakoni iri niku. Lek dipikir secara logis niku dapat apa? Kan tidak dapat apa-apa. Nah, jadi inilah amal-amal yang bisa merusak amal ibadah kita. Sehingga pengakuan seorang hamba lemahnya dia taat ini adalah hal yang terpuji, dan inilah termasuk tanda-tanda amalnya diterima. Dalam bahasa kitab disebutkan tawaddu bil amal. Bahkan kalau mau cerita,
Orang-orang zaman dahulu itu Masya Allah khumul, menyembunyikan dirinya, jauh dari kesan orang yang sangat beribadah, bahkan jauh dari terkesan dia orang alim. Saya itu melihat fotonya Kiai Warson Munawir. Beliau pengarang Qomus Al-Munawwir Jogja. Di salah satu postingan itu beliau disebutkan duduk ngeten Pak ya. Ngeten saya kakinya diginikan ya. Baju putih, kopiahnya putih, sarungnya biasa katanya. Ndak pakai surban, ndak pakai imaman ndak ya. Lek misale foto itu ditunjukkan kepada sampean, kira-kira wong iki wong alim apa ndak? Paling sampean paling iki wong biasa yang sering apa itu ya sergap ibadah di masjid kira-kira begitulah. Padahal alimnya luar biasa, Pak. Ngarang kitab, ngarang Qomus Al-Munawwir sing tebalnya sekian. Beliau yang mengarang itu. Kiai Warson Munawwir itu. Tetapi begitulah orang-orang alim itu. Bahkan menyembunyikan kealimannya, menyembunyikan kewaroannya. Sampai sebegitunya. Bahkan tidak mau terlihat oleh orang lain. Lain dengan sekarang. Setiap apapun pasti ditunjukkan di sosial media. Ibadah nih loh. Ibadah. Ini nyinggung kita ini, orang-orang Indonesia ini. Orang-orang Indonesia itu sering dapat kritikan. Ibadah haji umroh kalau udah diposting itu udah sah katanya. Masya Allah ternyata memang begitu. Tapi saya tutup wong Indonesia tok kasih wong di India diupload ya. Ya Allah, ternyata kalau dulu saya bacanya di sosial media. Orang-orang Indonesia itu sering dapat kritikan. Ibadahnya selalu ditampakkan di sosial media. Itu ternyata itu wong Indonesia tok, Pak. Wah, bang sing foto ngene ya. Termasuk saya juga ya. Tapi fotonya bukan ketika ibadah, cuman ketika foto macam ya. Lah seperti itu keadaannya. Maunya semuanya ditampakkan. Termasuk Masya Allah yang seharusnya disimpan ini Pak. Sekarang semuanya ditampakkan. Namanya aurat. Aurat itu Pak, sesuatu yang wajib ditutupi. Itu namanya aurat. Ya karena mereka salah mengartikan, zamannya sekarang zaman transparan. Semuanya serba terbuka. Semuanya serba terbuka. Jadi kudu dibuka kabeh. Sehingga dia tidak punya aurat. Maaf ya. Apa yang kita lihat sekarang saja Pak ya. Fenomena yang ada sekarang ini. Semuanya ingin menampakkan dirinya. Termasuk fenomena napa niku? Sonhorek ya. Semuanya pengin joget, Pak. Dulu orangnya lugu, wong desa, ndak ngerti apa-apa, Pak. Sekarang, waduh, malah joget-joget melok sonhorek niku. Ya Allah, ya. Pun. Jadi saya ingat dulu niku ketika saya awal-awal mondok itu ada anak akalnya kurang sempurna. Dia itu sukanya kalau lagi ada sound system acara apapun, wong mantu, pokoknya ada sound system, dia joget-joget. Sak kuate joget. Ini anak kurang akal ini, laki-laki. Kalau sudah dia kesel baru geblak ya. Dikasih makan joget lagi. Dulu. Dadi eling kula Pak sakniki niku. Dadi wong koyo ati dadi koyo iku kabeh. Semuanya ingin ditampakkan. Insyaallah. Ini niku gara-gara zaman semuanya harus transparan, harus dibuka. Sehingga dia tidak lagi punya aurat. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga nggih. Padahal kita ini punya aurat. Aurat itu tidak boleh diperlihatkan
melihatkan kepada orang dan juga tidak boleh melihat auratnya orang lain. Haram. Jadi aurat itu tidak boleh ditampakkan kepada orang, tidak boleh melihat auratnya orang lain, itu namanya aurat. Karena memang harus ditutup. Islam memang begitu. Tapi sekarang, waduh, masya Allah, open ya, open bar nih, open booking, obeng ya, insya Allah. Pun, termasuk ibadah pun juga akan semuanya ditampakkan. Sehingga yang seharusnya menjadi modal dirinya, ketok kabeh. Padahal sekali lagi orang-orang zaman dahulu tidak ingin menampakkan kealimannya, tidak ingin menampakkan kewaroannya. Bahkan wali nih Pak. Nah, saya ingin eling cerita nih Gus Dur. Yang cerita ini Kiai Said Agil Sirot ya. Ini dasarnya la ya'riful wali illal wali. Tidak akan tahu kepada seorang wali kecuali wali itu sendiri. Levelnya sama, frekuensinya sama. Suatu hari ketika Gus Dur ini ke Mekah, Kiai Said Agil masih ada di sana. Beliau pingin sowan kepada wali katanya. Ayo antarkan aku kepada seorang wali. Nun saya bukan, kalau di Mekah itu ada halakoh nggih. Ada pengajian di sana, ada pengajian di sana. Memang begitu di setiap masjid itu ada halakoh begini yang ngaji, kadang-kadang anak kecil, kadang juga orang dewasa. Jadi pengajarnya itu jelas pengajar di sana. Sehingga keliling Gus Dur ini sama Kiai Said Agil Sirot, ada seorang syekh jenggotnya panjang, imamahnya besar, barangkali ini Gus, bukan. Sowan lagi, ditunjukkan lagi, bukan. Jadi keliling mencari walinya Allah. Yang tahu kan Gus Dur apa? Gus Dur gitu kita yakini beliau walinya. Dapat 3 atau 4 orang. Ada seorang sudah sepuh, orang Mesir. Biasanya karakteristik orang Mesir itu kalau disapa sumeh, sebagaimana orang Jawa. Nah, ketika itu disapa dia agak judes lah. Ketika disapa oleh Kiai Said Agil, orangnya biasa. Di depannya ada sajadahnya juga, surbannya juga biasa. Nah ini kata Gus Dur, ini baru wali ini. Dia bilang, Kiai Said Agil disuruh bilang, ini Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau ketua NU, beliau minta doa sama sampean, nanten nggih, kepada wali ini. Dia awalnya ya mau, tapi agak-agak nyentak-nyentak ngoten nggih. Ya sudah, doakan. Setelah doa wali ini langsung kabur, Pak. Surbannya digeret. Ya Rabb, ma dzambi hatta arraftani gitu ya. Ya Rabb, bahasa Arabnya. Ya Allah, apa dosaku sehingga orang ini tahu bahwasanya saya ini wali katanya ya. Ya Allah, apa dosaku sehingga engkau beritahukan bahwa orang ini kepadaku bahwasanya saya ini wali. Padahal orang lain tidak ada yang tahu. Nah ini sebegitunya orang-orang zaman dulu menyembunyikan dirinya, takut kelihatan orang lain. Ibadahnya juga begitu. Jadi ada hal-hal yang perlu diperlihatkan, ada yang harus ditutupi bahkan disimpan. Kenapa? Takut kalau keluar, bukan keluar syukurnya, malah keluar kibirnya, malah keluar sombongnya. Ngoten nggih. Dilanjutkan. Wal maqalah as-sadisatu wal isyruna. Maqalah yang ke-26. Qila kufranun ni'mati lu'umun ay adamu syukri lin ni'mati dalilun ala danaatin nafsi.
Mengingkari nikmat, tidak mensyukuri nikmat itu perbuatan tercela. Mengingkari nikmat yang telah diberikan kepada kita, tidak disyukuri itu merupakan perbuatan tercela. Baik nikmat yang datangnya langsung atau nikmat yang melalui orang lain. Sehingga ada hadis malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia yang telah membantu dia, memberikan nikmat kepada dia, maka sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Makanya kita kan ajaran orang tua kita kepada kita sedikit apa saja yang kita terima dari orang lain matur suwun. Jangan lupa bilang terima kasih. Nopo mawon. Barang cilik nopo mawon. Nopo barange lugur dipendhetaken, nopo sandale dipendhetaken. Jangan lupa bilang terima kasih. Itu wujud kita bersyukur kepada Allah melalui nikmat yang diberikan melalui orang lain. Karena apa? Kufur nikmat, tidak mensyukur nikmat itu perbuatan tercela. Wa suhbatul ahmaki wa huwa wadi'us syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi bi kubhihi syumun. Berteman dengan orang bodoh yang tidak punya ilmu itu perbuatan yang kurang baik, yang tidak ada berkahnya. Kecuali berteman dengan orang bodoh bisa mengarahkan orang bodoh itu kepada hal yang lebih baik. Oh, saya niat dandani, monggo. Kalau mengkhawatirkan bukan dandani malah sampean yang terpengaruh, bahaya. Berteman dengan orang jelek ahli maksiat. Lu kok sampean demenan kumpul-kumpul karo wong sing maksiat niku. Wah, aku niat dandani monggo kalau mampu. Kalau kekhawatirannya sampean yang ikut, ojo, Pak. Napa? Ingat jari wong tuwa maneh ya. Kumpul karo wong dodol lengo wangi, mambu wangi. Kumpul sama penjual ikan baunya amis. Ngoten. Nah, kalau sampean mampu untuk merubah orang jelek menjadi baik, monggo. Kalau malah sampean khawatir sampean yang asalnya baik menjadi jelek, bahaya, Pak. Ndang-ndang nyingkri yo. Napa dalile teng taklimul muta'allim? Wa in kana dza khairin faqarrinhu tahtadi wa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Kalau berteman dengan orang baik, terus agar kita katut melok api. Kalau berteman dengan orang yang jelek, fajannibhu sur'atan, maka jauhi dengan cepetan. Takutnya kita yang terpengaruh. Pun. Wono kiai kok wah itu CC, Pak. Wono maneh Gus Mik. Gus Mik niku kancane pun sanes kelas kita niku, Pak, nggih. Bahkan sampai sekarang Allahumma firlahu bukan hanya Gus Mik. Sak cucu-cucunya beliau niku bagian dandani wong sing ngoten-ngoten, Pak. Niku tugase panjen. Lek kula sampeyan mboten ngurus awak dhewe karuan bisa ngurus wong liya nggih ya. Ngurus ibadah awak dhewe niku lho. Kula sampeyan karuan bener. Ati ngejak wong liya ibadah, kan ndak mungkin. Lah sing ngoten-ngoten niku ibadahnya sini sudah top dan bisa mengajak orang yang jelek menuju kepada kebaikan melalui ibadahnya. Kenapa? Kama rawa at-Tabrani an Bashirin annahu qala sallallahu alaihi wasallam isrim al-ahmaqa, jauhi, putuskan orang-orang yang bodoh. Ai iqta
wuddahu, jangan sampai merasa cinta kepada orang-orang bodoh. Wal makna la tusahibhu likubhi halatihi, jangan sampai engkau berteman dengan orang yang bodoh karena jeleknya tingkah lakunya. Kenapa? Di annattiba'a saraqatun wa qad yasriku tab'uka minhu. Karena sekali lagi watak, tabiat, akhlak, perilaku itu kadang tanpa disengaja dipengaruhi oleh orang lain. Nun sewu, kalau kita tertusuk duri kroso, Pak. Tertusuk jarum kan kroso. Aduh, apa ini? Ternyata jarum ada di tangan kita. Tetapi tingkah laku, perilaku, akhlak tanpa terasa. Ini kok orang ini kok sejak berteman dengan orang itu biasanya rajin ke masjid, malah tidak tahu nama masjid. Wis nampak ya. Orang ini biasanya dulu jemaah subuhnya sregep. Sekarang sejak berteman dengan orang itu tidak tahu jemaah masjid bisa. Tanpa terasa. Lama kelamaan, biasanya lima waktunya ke masjid. Sekarang tinggal subuhnya saja. Tambah makin lama, subuhnya pun tidak pernah berjamaah ke masjid. Gara-gara apa? Punya teman baru. Berarti perilaku tabiat itu bisa dipengaruhi oleh orang lain. Maka itulah disarankan jangan berteman dengan orang bodoh, takut ketularan bodohnya. Bertemanlah dengan orang yang baik agar ketularan baiknya. Pun wa rawa Tirmidzi an Ibnu Umar wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ada sebuah hadis lanjutannya, khoslatani man kana fihi kataballahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran. Ada dua hal yang barang siapa dua hal itu ada di dalam dirinya, maka Allah mencatat, menulis orang ini sebagai syakiron sabiron. Ini sering kita baca dari awal, orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Sebaliknya, barang siapa yang tidak punya dua sifat itu, maka dia bukan tergolong orang yang syakiron sabiron, orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Siapa? Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih. Orang yang melihat dalam hal agama kepada orang yang lebih tinggi untuk kemudian ditiru. Wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu, dan melihat kepada hal soal duniawi kepada orang yang lebih rendah daripada dia. Fahamidallah, kemudian dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang alim, ibadahnya bagus, ilmunya bagus, dia pingin meniru orang alim itu. Bagus. Ada orang yang secara ekonomi dia lebih rendah daripada kita alhamdulillah, ternyata saya kaya dibanding orang ini. Dalam bahasa sederhananya, syukuri apa yang ada, cari apa yang belum ada. Syukuri apa yang ada, cari apa yang belum ada. Contoh Pak, sekarang jenengan punya mobil. Mobilnya apa? Oh, mobilnya masih R3. Syukuri. Alhamdulillah punya mobil R3. Cari yang belum ada. Ya Allah, pingin Pajero. Lah kan begitu kan Pak ya. Sekarang syukuri apa yang ada. Adanya apa? R3. Ya Allah, masih pingin lagi Pajero. Ya cari lagi Pak, cari uang untuk beli Pajero. Kan ngoten dia. Syukuri apa yang ada. Sing wonten niku disyukuri. Pun termasuk napa? Nggih bojo sampeyan niku, nggih. Bojo sampeyan disyukuri, Pak. Aja ndelok bojone wong ae, nggih.
Nah, syukuri apa yang ada. Alhamdulillah, istri saya ternyata ini ya. Carane ya tuh kok no glowing, Mbak. Nggih. Jangan melihat kepada milik orang lain. Tak ngoten nggih ya. Syukuri apa yang ada. Insya Allah ditambahi, tapi ojo ngomong-ngomong nang wedok kok ditambahi nggih ya. Ngoten nggih. Alhamdulillah kajian malam hari ini mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sabar, yang kemudian semuanya menjadi modal kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa qatin salihah al-Fatihah. Yang terakhir terkait dengan kejadian yang ada di Pasuruan pun boten usah melok-melok nggih. Boten usah teng Winongan niku nggih. Boten usah melok-melok pun sampean fokus kerja. Dolek duit. Yang kedua, ambek ngereken ibadah awak dhewe, ambek ngereken ibadah keluarga. Pun ndak usah melok-melok sampean. Sama lek melok-melok waktu kerjanya tersita nggih ya. Pun ndak rugi sampean nggih. Ndak usah melok-melok, sampean fokus kerja golek duit sambil tetap memperhatikan ibadah kita, ibadah keluarga kita. Pun beres nggih ya. Melok-melok sampean dadi opo nggih ya. Paling tidak ojo melok komen nggih ya. Ojo melok komen, ndak usah komen pun, cekap pun. Ngoten nggih. Kita berdoa mudah-mudahan Pasuruan aman nggih. Tetap terutama Indonesia aman. Aman itu pun Pak nopo mawon sae nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bi amrillahi wa li wal akhir wa taqdirana bi jami'il hajat wa tutahhiruna bi min jami'is sayyi'at tarfa'una bi 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayr min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في لطن عافية وسلامة مبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أمرتنا أمرة مقبولة وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.